Ananiyah. Pengertian ananiyah. Berdasarkan tinjauan bahasa, kata ananiyah berasal dari bahasa Arab ana, yang artinya aku. Sedangkan menurut istilah, ananiyah adalah sikap mementingkan diri sendiri atau egois. Sifat itu menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Sifat ananiyah mendorong timbulnya penolakan atas kebenaran yang tidak menguntungkan dirinya. Sifat ini juga ditunjukkan dengan perilaku menghina keadaan, merendahkan martabat orang lain. Orang seperti ini tidak mempunyai cerminan hidup, asal dan arah tujuan hidup. Karena buruknya sifat ini, maka seyogyanya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat ananiyah dan berdoa kepadanya agar senantiasa ditunjukkan ke jalan yang lurus. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ananiyah. Derajat dan martabat seseorang tidak diukur dari keadaan materi, tetapi dari pancaran hati yang menimbulkan akhlak mulia. Materi hanya merupakan sebagian kecil tingginya martabat seseorang, tetapi kenyataan yang terjadi adalah banyak orang yang berlimpah materi menjadikannya egois, merasa paling daripada orang lain. Beberapa karakter sifat ananiyah antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, tidak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang kedua yaitu tidak pernah mengedepankan sikap tawakal. Yang ketiga yaitu tidak mau menerima pendapat atau saran dari orang lain dan menolak perbedaan pendapat. Yang keempat yaitu tidak rela terhadap keberhasilan orang lain atau merasa iri dengki. Yang kelima yaitu tidak mau rendah hati, tetapi justru menonjolkan kelebihannya di hadapan orang lain, seperti sombong. Yang keenam yaitu tidak mau mengalah, selalu ingin menang sendiri dalam semua hal, seperti berebut mainan. Larangan bersikap ananiyah. Sifat ananiyah merupakan sifat yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78 yang berbunyi, Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. artinya dia atau Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya yaitu Rasulullah menyuruh kita agar kita menghormati orang lain sesuai dengan kedudukannya. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi tersebut di atas dapat kita pahami bahwa kita harus menghargai orang lain
dan bukan menonjolkan sifat akunnya atau egoisnya. Sifat egois ini sering melalaikan diri untuk menghormati orang lain, maka sebaiknya selalu berusaha menepis sifat itu dengan selalu ingat dan berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Apabila sifat ananiah jauh dari kita, maka pikiran akan bersih dan mencerminkan rasa kasih sayang dan menghargai kepada sesama manusia. Selanjutnya, dampak negatif ananiah. Karena sifat ananiah merupakan salah satu sifat tercela, pasti menimbulkan dampak negatif baik pada diri sendiri maupun orang lain. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari sifat ananiah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu selalu merendahkan orang lain, sehingga membuat orang lain tidak suka kepada kita karena merasa sakit hati. Yang kedua yaitu menimbulkan perpecahan dan sekat-sekat dalam masyarakat, serta mempersempit pergaulan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa iri dan dengki terhadap keberhasilan orang lain apabila melebihi diri kita. Yang terakhir yaitu menghindari sikap ananiah. Sifat ananiah bersemayam pada diri setiap manusia. Kita tidak bisa menghilangkan sifat itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan agar tidak muncul dalam perbuatan kita. Maka kita harus pandai-pandai mengelola sifat itu dengan jalan menekan dan menetralisir agar tidak selalu mengedepan. Oleh karena itu, kita harus selalu menghindari sifat ananiah. Beberapa cara untuk menghindari sifat ananiah tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu selalu berusaha menghargai pendapat dan menghormati hasil orang lain. Ketika teman kita berpendapat, maka kita harus menghargainya. Yang kedua yaitu selalu berusaha untuk tidak merasa paling atau lebih daripada orang lain. Kita harus selalu rendah hati kepada siapapun. Yang ketiga yaitu selalu berusaha untuk tidak menang sendiri atau paling pintar apabila berbicara dengan orang lain. Seperti ketika kita berbicara dengan teman, kita harus merasa agar tidak selalu merasa menang sendiri. Yang keempat yaitu selalu berusaha untuk tidak merasa bahwa pendapatnya adalah yang paling benar dan memaksakan kehendak. Contohnya seperti kita dalam kelas, ketika berpendapat janganlah merasa benar dan janganlah selalu memaksakan kehendak kita untuk yang selalu paling benar. Mungkin itu demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan